Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Bulan Oktanendra. Saya salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang dari jurusan Teknik Elektro, program studi P3 Teknik kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktek instalasi listrik industri, yaitu saya mendapatkan job forward test otomatis. Namanya forward test otomatis. Untuk rangkaiannya sendiri setelah saya siapkan melalui aplikasi Flight Simulator. Langsung saja saya share screen. Nah, di sini untuk rangkaiannya telah saya sediakan rangkaian forward request otomatis. Untuk komponen, sebelum kita menjelaskan prinsip kerja atau cara kerja dari rangkaian ini, nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa sih forward request otomatis. Untuk forward request otomatis merupakan pengontrolan putar motor induksi tiga fasa yang dimana motor akan berputar dua arah, yang bergerak maju dan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, di sini kunci dari forward reverse otomatis yaitu ada pada di uh, sumber atau dari fasanya. Untuk membalikan putaran itu diperlukan mengganti salah satu fasanya. Yang mana di sini kita lihat saya memakai RST dan keluarnya akan saya balikkan menjadi RTS. Nah, di sini kita lihat ya pergantian antara tiga fasa atau penggantian antara tiga fasa dalam rangkaian ini. Dan itu merupakan salah satu kunci atau hal yang paling penting dalam rangkaian perwakilan otomatis. Baik, langsung. Sebelum kita menjelaskan rangkaian ini, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang dipakai dalam rangkaian daya. Kita memakaikan MCB 3 fasa. MCB 3 fasa sendiri berfungsi sebagai alat pemutus listrik, sehingga ketika rangkaian ini mendapatkan arus lebih atau arus gangguan, MCB yang akan memutuskan aliran listrik tersebut. MCB 3 fasa sendiri memiliki 3 kutub yang berbeda, meskipun antara kutub dengan kutub lainnya berhubungan satu sama lain. Dan di sini saya juga memakai thermal overload atau TOR. TOR sendiri berfungsi sebagai alat pengaman dari rangkaian arus. TOR sendiri merupakan alat pengaman dari arus listrik. TOR berfungsi untuk mengamankan arus listrik dari arus beban lebih atau gangguan lainnya seperti short atau arus bocor. Nah, di sini saya juga menggunakan motor induksi 3 fasa sebagai bebannya. Dan langsung saja ke komponen dari rangkaian kontrol. Di sini saya menggunakan MCB 1 fasa, sama halnya dengan MCB 3 fasa alat pemutus listrik. Namun di sini hanya menggunakan satu fasa dan memiliki kutub tunggal, sehingga memungkinkan alat ini untuk memutus arus listrik hanya dengan satu tuas saja. Di sini saya juga menggunakan TOR untuk pengaman dari arus lebih tadi. Nah, di sini saya juga menggunakan push button push button NC normally close, berfungsi untuk memutus dan menyambung aliran arus listrik dalam rangkaian ini. Di sini juga ada normally open, dan di sini saya juga menggunakan kontaktor atau disebut juga dengan relay kontak, yaitu perangkat listrik yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik bolak-balik. Biasanya kontaktor digunakan pada sistem listrik 3 fasa dan untuk menjalankan motor listrik. Di sini saya juga menggunakan delay atau timer. On delay sendiri dihubungkan secara langsung ke kontaktor yang nantinya akan berfungsi menunda waktu
on jika kontaktor bekerja. Dan di sini saya juga menggunakan time delay relay atau relay penunda waktu. Di sini saya menggunakannya untuk memperoleh periode waktu yang dapat diatur atau di-set menurut kebutuhan. Setelah di-set, ia tidak boleh dirubah sampai pada saat yang ditentukan. Posisinya akan berubah sendiri. Dan di sini juga menggunakan kontaktor sebagai penggerak untuk motor ini. Untuk tahanannya atau bebannya saya menggunakan lampu. Baik, langsung saja kita simulasikan dari rangkaian forward reverse otomatis. Pertama kita beri arus dari MCB, dan ketika arus telah mengaliri rangkaian seperti ini, untuk menghidupkan kontaktor dan lampu sebagainya, kita akan menekan tombol dari mati open. Kita ulangi ya, untuk dari ketika kita telah memberi arus di MCB, untuk menghidupkan rangkaiannya kita menekan tombol push button normally open. Nah, baik, itu simulasi dari rangkaian forward reverse otomatis. Baik, akan saya jelaskan bagaimana kerja dari reverse otomatis tadi. Ketika kita memberi arus dari push button on ini, push button NO, arus akan mengalir ke dalam K1T, dan K1T akan bekerja melalui K2T ini. Ketika kontaktor timer bekerja, itu motor akan berputar ke arah kanan, dan ketika motor berputar ke arah kanan, lampu satu akan hidup. Nah, kontaktor timer satu ini akan bekerja sesuai dengan timer yang telah di-set di on delay yang terdapat pada kontaktor ini. Dan ketika on delay ini telah berhenti, itu akan memutuskan arus listrik dari K1T ini, sehingga arus listrik akan berpindah menuju ke K2T ini, dan K2 timer akan hidup. K2 timer di sini berfungsi untuk memberhentikan atau memutus arus aliran listrik dari motor ini, sehingga motor akan berputar secara perlahan atau berputar dan akan berhenti sendirinya. Dan ketika K2 timer ini hidup kembali sesuai dengan timer yang telah di-set di dalam on delay di dalam K2T ini, arus akan berpindah menuju ke kontaktor ketiga melalui tombol tekan dari kontak K2T ini. Dan ketika kontaktor 3 ini aktif, motor akan berputar ke arah kiri dan lampu 2 akan aktif. Kita simulasikan sekali lagi. Step pertama kita beri arus dari MCB, dan untuk menghidupkan dari arus ini, kita akan menekan tombol push button NO ini, dan ketika push button NO ini aktif seperti yang dibilang tadi, arus akan mengalir ke K1T, dan K1T akan aktif, motor akan berputar ke arah kanan dan lampu satu akan hidup. Dan ketika K1T ini aktif, akan sesuai set time yang telah di set di dalam timer dalam K1T ini. Dan ketika timer ini telah mati, arus akan berpindah ke K2T melalui anak kontak dari K2T ini.
Dan fungsi dari K2T ini untuk memperlambat putaran motor sehingga berhenti perlahan. Dan ketika motor telah berhenti perlahan dan sesuai dengan timer yang telah di-set di dalam on delay ini, arus akan berpindah menuju ke K3. Dan K3 ini akan memutar motor ke arah kiri sehingga lampu kedua akan hidup. Dan untuk mematikan rangkaian forward reverse otomatis, kita tinggal menekan tombol dari NC off 1 ini dan rangkaian akan mati. Dan untuk jika terjadi arus bocor atau gangguan short, itu store akan bekerja dan lampu 3 akan aktif. Kita coba dengan menekankan di sini, kita tekankan tombol store ini untuk mengecek apakah bekerja atau tidaknya. Dan ketika ini bekerja, lampu 3 ini akan aktif. Itu menandakan bahwasanya ada gangguan dari arus dari rangkaian ini. Lampu 3 akan aktif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.